Sekolah bukan hanya tempat belajar dan beraktivitas, tapi juga rumah kedua bagi murid. Karena selain di rumah, waktu mereka banyak dihabiskan di sekolah. Maka penting bagi lingkungan sekolah untuk menjadi lingkungan yang aman, untuk membantu mereka berkembang secara optimal, baik secara akademis maupun psikologis. Oleh sebab itu, sekolah harus terus meningkatkan kualitas layanannya, terutama dalam menjaga keamanan dan keselamatan murid. Sebagai guru dan juga wakil kepala sekolah, saya kerap menganalisis program atau praktik terkait kepedulian akan keamanan dan keselamatan murid yang telah diterapkan di sekolah. Analisis ini perlu rutin dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan murid. Kegiatan analisis dilakukan rutin dengan melibatkan warga sekolah. Saya pernah bertugas sebagai pimpinan rapat diskusi terkait program kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan di sekolah. Diskusi ini membahas tidak hanya seputar program yang sudah dilaksanakan, tetapi juga menggali sejauh mana keselamatan dan keamanan murid telah diprioritaskan di sekolah. Kita menamakan program ini adalah Ngobras, ngobrol asik bareng guru dan murid. Sekolah biasanya melibatkan perwakilan OSIS, perwakilan ketua kelas, perwakilan kelas, atau ketua ekskul, tergantung dari agenda yang akan dibahas. Agenda ngobras ini bisa bermacam-macam, biasanya diinfokan di awal rapat. Kali ini agendanya adalah menganalisis program-program yang sudah berjalan terkait kepedulian sekolah terhadap keselamatan dan keamanan murid. Tujuannya adalah agar setelah dilakukan analisis, kita dapat merencanakan langkah-langkah perbaikan ke depannya. Kami memulai dengan sesi tukar pendapat secara tertulis. Guru dan murid dapat menulis pada kertas tempel yang dibagikan. Pertama, kita akan tinjau program-program yang telah diterapkan, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Silakan Bapak dan Ibu serta anak-anak tuliskan dalam kertas kecil yang dibagikan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggambarkan sejauh mana program-program sekolah yang sudah berjalan mencerminkan komitmen kita terhadap keselamatan dan keamanan murid. Baik, Bapak Ibu yang sudah selesai menulis, silakan ditempel pada kertas di depan. Selain guru, murid juga kita ajak untuk mencurahkan pendapatnya. Setelah selesai, maka pimpinan rapat akan membahas hal-hal yang sudah dituliskan. Baik, Bapak Ibu, ini saya lihat ada yang menuliskan tentang rutinitas yang membuat kita lengah. Ada yang bisa sharing? Saya, Bu. Maksudnya, meskipun sudah banyak langkah untuk meningkatkan keselamatan di sekolah, menurut saya kita tetap perlu waspada agar tidak terlena dalam rutinitas. Jadi tindak lanjut dari segi monitoring jangan sampai lupa, Bu. Benar, kita harus secara aktif terus menganalisis resiko-resiko potensial dan mencari cara untuk menguranginya. Saya setuju Bapak, Ibu. Sebagai seorang murid, saya rasa kita harus menghilangkan rasa takut. Jadi, jika terjadi suatu penyimpangan atau hal yang berbahaya, kita harus berani untuk melaporkan hal berbahaya tersebut atau menyimpang tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih idenya. Silakan tulis kembali di kertas tempelnya terkait tindak lanjut yang dapat kita lakukan pada kegiatan monitoring. Saat semua sudah menuliskan idenya, buatlah urutan program apa yang lebih penting untuk diperbaiki terlebih dahulu. Lalu kita diskusikan. Inilah nanti yang menentukan mana yang jadi program prioritas. Ini akan menjadi skala prioritas. Dari sinilah proses analisis sudah terlihat hasilnya. Karena sudah ada hasil akan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas yang dilaksanakan. Bapak Ibu, sudah terpetakan hal-hal yang terkait dengan tindak lanjut kita. Yang pertama, pengawasan CCTV tim keamanan di area sensitif. Yang kedua,
menyediakan panggilan komunikasi darurat. Yang ketiga, pelatihan dan sosialisasi bencana. Dan yang terakhir, memastikan alat medis dan alat keselamatan dalam kondisi yang baik. Ini yang akan kita tindak lanjuti, untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas. Hasil analisis program keamanan dan keselamatan murid menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Sekolah menjadi lebih tanggap dan peka terhadap isu-isu terkini, sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan, kekerasan, atau situasi darurat lainnya. Murid menjadi merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Hal ini meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperkuat rasa kebersamaan. Juga rasa saling mendukung dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dalam hal ini, setiap warga sekolah akan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.